Alhamdulillah guys, akhirnya nih Parungkat ketemu juga sama Bang Topan dan geng Forgi. Tapi mukanya Parungkat tuh langsung kelihatan bingung, kayak mau seneng tapi juga sedih. Di satu sisi, dia bahagia bisa ketemu lagi sama Bang Topan dan gengnya. Tapi di sisi lain, dia masih kepikiran banget sama si Nomu dan suku pedalaman Prigityu yang sekarang entah kemana. Jadi gini ceritanya, Parungkat mulai cerita ke mereka kalau ternyata ada suku pedalaman yang masuk ke area ini. Dan sampai sekarang gak keluar-keluar. Nah, dia minta bantuan Bang Topan dan geng Forgi buat ngecek ke tempat yang disebut Lumpur Abadiyup, tempat dimana si Nomu dan Toru terakhir kali kelihatan nyemplung ke sana. Pertanyaannya sekarang, menurut lo semua gimana? Ini Parungkat beneran ngalamin kejadian itu? Atau jangan-jangan dia cuma halu? Mungkin karena sebelumnya dia sempat masuk ke Lumpur Abadi itu dan berhasil selamat, jadi sekarang pikirannya jadi ngelantur. Bisa jadi kan? Terus, Parungkat juga bilang ke Bang Topan, katanya dia sebelumnya bareng 2 orang dari suku pedalaman Sewek dan cowok, gitu. Dan katanya juga, mereka tuh disuruh sama sesepuh suku buat nganterin Parungkat ke Lumpur Abadi ini. Tapi pas sudah nyampe dan mereka bertiga ke sana, 2 orang itu malah nyebur dan gak nongol-nongol lagi ke permukaan. Serem gak sih? Bang Topan dan geng langsung panik dong. Tapi yang bikin lebih kaget, mereka gak nanyain kenapa penampilan Parungkat sekarang udah kayak suku pedalaman zaman dulu, kulit belang-belang, baju dari daun-daun, vibes-nya kayak baru keluar dari goa. Mereka langsung bantuin Parungkat cari 2 orang itu. Padahal rencananya Parungkat mau balik ke sesepuh suku buat laporan, tapi di jalan malah ketemu Bang Topan. Akhirnya ya udah, dia ajak mereka bareng ke lokasi. Di sana, Parungkat mulai nyodok-nyodok lumpur abadi pakai kayu sambil teriak-teriak manggil nama Nomu, Toru. Bang Topan pun shock banget, kayak seriusan ada orang bisa hidup-hidup masuk ke lumpur kayak gini? Dia masih mencoba mikir jernih sambil ngeliatin penampilan Parungkat yang makin kayak manusia zaman purba. Waktu berlalu, Nomu dan Toru tetap gak muncul juga. Akhirnya, Parungkat mutusin buat balik ke desa suku pedalaman dan mau minta bantuan Kopa sesepuh, suku yang dulunya kasih dia gelar juru sihir. Tapi pas sampai di desa, Parungkat shock berat. Desa yang dulu ramai dan hijau, sekarang udah kayak kota mati. Gak ada siapa-siapa, kosong, hancur, terbengkalai. Padahal, dia pergi dari situ baru beberapa menit loh. Kok bisa ya? Gila. Ini kenapa bisa begini? Gumam Parungkat sambil nyari-nyari warga desa, termasuk Opa. Dia keliling, bolak-balik sambil manggil-manggil, tapi nggak ada satupun yang muncul. Uti Bang Topan dan geng juga heran banget. Mereka bilang, lah ini mah desa mati pak, emang dari tadi udah kosong begini. Tapi Parungkat tetap yakin, nggak mungkin. Barusan aja di sini rame, gue bahkan sempat dijadiin juru sihir. Katanya, warga suku itu baik-baik banget sama dia. Bahkan mereka ngasih pakaian khas suku yang sekarang dia pakai. Makanya dia makin gak percaya kalau semuanya tiba-tiba lenyap gitu aja. Parungkat sampai capek sendiri, muter-muter, nyari siapapun yang masih ada. Tapi yang dia dapetin cuma desa sepi, penuh ilalang, bangunan rusak, dan keheningan yang bikin merinding. Akhirnya dia duduk, lemes, nangis, sedih banget ngeliat tempat yang dulu penuh kehidupan sekarang jadi kayak kuburan. Bang Topan dan geng Forgi coba nenangin dia. Mereka juga gak habis pikir, ini yang salah di mana? Apa semua ini gara-gara lumpur abadi itu? Atau emang ada sesuatu yang lebih mistis di balik semua ini? Terus, si Nomu dan Toru, mereka juga belum muncul. Masih tenggelam di lumpur itu entah kemana. Apakah mereka udah tiada? Atau sekarang yang bareng Parungkat itu sebenarnya cuma roh, bukan manusia? Atau semuanya ini cuma khayalan Parungkat? Kalau menurut kalian gimana guys? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah ini cuma halusinasi? Apakah Parungkat sebenarnya udah kesurupan? Atau dia beneran ngalamin sesuatu yang gak bisa dijelasin logika? Ingat, ini semua baru prediksi doang ya. Coba share versi teori lo di bawah, siapa tahu justru lo yang nebak jalan cerita selanjutnya dengan tepat. Ya,